Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucita Aulia Jahroh dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang berpikir kritis. Dan di sini ada pembahasan materi saya, dan saya di sini membahas tentang langkah-langkah berpikir kritis dan era post-truth dan berpikir kritis. Nah, di sini ada langkah-langkah berpikir kritis. Untuk menjadi pemikir kritis yang baik, dibutuhkan kesadaran dan keterampilan memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir kritis yang baik, sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir tersusun dengan pola yang baik. Walau memang belum ada rumusan langkah-langkah berpikir kritis yang dapat dijadikan tolak ukur atau parameter yang baku, sebab berpikir kritis sangat sulit untuk diukur, karena berpikir kritis adalah proses yang sedang berlangsung, bukan hasil yang mudah dikenali. Keadaan berpikir kritis berarti bahwa seseorang terus mempertanyakan asumsi, mempertimbangkan konteks atau kejelasan makna, menciptakan dan mengeksplorasi alternatif, dan terlibat dalam skeptisisme reflektif atau pemikiran yang tidak mudah percaya atas informasi yang diterimanya. Di sini saya menyantumkan ada 3 langkah-langkah berpikir kritis. Yang pertama, mengenali masalah. Maksudnya, mengidentifikasikan isu-isu atau permasalahan pokok, membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan, memilih informasi yang relevan, merumuskan atau memformulasi masalah. Terus yang kedua, menilai informasi yang relevan, yaitu menyeleksi fakta, opini, hasil nalar, mengecek konsistensi, mengidentifikasi asumsi, mengenali kemungkinan faktor stereotip, mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat, dan mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi. Terus yang terakhir ada pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan. Di sini maksudnya mengenali data yang diperlukan dan cukup tidaknya data. Di sini ada era post-truth dan berpikir kritis. Istilah post-truth pertama kali diperkenalkan Steve Teschich, dramawan keturunan Amerika Serbia. Teschich melalui esainya pada harian The Nation menunjukkan kerisauannya yang mendalam terhadap perilaku politisi atau pemerintah yang menurutnya dengan sengaja terus memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan bahkan mendegradasi fakta dan data informasi yang objektif. Post-truth sengaja dikembangkan dengan tujuan guna mengolah sentimen masyarakat sehingga bagi yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati. Berita atau informasi yang disampaikan meskipun menjanjikan sesuatu yang indah dan menyenangkan belum dapat dikatakan sesuatu kebenaran. Ketika para filsuf kosmologis Yunani merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban atas masalah-masalah hidup manusia berdasarkan mitologi-mitologi, mereka berusaha memanfaatkan akal budinya untuk mencari jawaban-jawaban rasional. Inisiasi mereka untuk mencari jawaban atas persoalan hidup manusia dengan memanfaatkan kemampuan akal budi lalu diteruskan sepanjang sejarah. Perkembangan dan kemajuan hidup manusia terjadi karena manusia selalu berusaha menggunakan akal budinya. Augustinus dan René Descartes menegaskan bahwa berpikir adalah hal yang sangat fundamental bagi manusia. Berpikir menegaskan eksistensi dan kekhasan manusia sebagai manusia. Tesis terkenal dari Descartes adalah "Aku berpikir maka aku ada". Bagi Augustinus, berpikir adalah tanda bahwa manusia hidup. Immanuel Kant juga menegaskan hal yang sama, bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Immanuel menjelaskan manusia harus bangkit dari ketidakmandirian berpikir. Manusia tidak boleh menerima begitu saja pernyataan, kesimpulan, atau teori yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi manusia harus mampu berpikir mandiri. Hal yang sama ditandaskan oleh filsuf kontemporer Karl Raimund Popper. Popper menyatakan bahwa setiap kebenaran itu bersifat hipotetis. Melalui konsep falsifikasinya, Popper menegaskan bahwa setiap teori ilmiah memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan konsep falsifikasi ini mau menegaskan bahwa setiap kebenaran yang diterima harus didasarkan
atas pertimbangan yang kritis. Orang tidak menerima begitu saja teori atau kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, tetapi harus membuktikan yang diterimanya. Jadi buat generasi milenial yang hidup di era post-truth ini, hendaknya memupuk kesadaran dan keterampilan berpikir kritis dengan mereka tidak menjadi budak informasi yang tersebar melalui media digital, tetapi menjadi tuan atas informasi atau pengetahuan yang ada, dalam arti bahwa mereka mampu menuntut. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.